Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alfisya Humais pada video pembelajaran PPG 2022. Di sini saya akan membahas tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri, husnuzon atau prasangka baik, dan ukhuwah atau persaudaraan. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah mengenai kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Apa itu kontrol diri? Yaitu keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan apa yang buruk, mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Pengendalian diri ini sangat penting sekali dalam kehidupan manusia, sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya, yaitu dirinya sendiri. Kemudian di sini ada beberapa jurus dalam mengendalikan emosi, yaitu ada 4. Yang pertama, kita bisa mengendalikannya dengan menggunakan prinsip kemoralan. Setiap agama pasti mengajarkan kemoralan, misalnya tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan tindakan asusila, tidak boleh mabuk-mabukan. Nah, itu kita harus memegang prinsip tersebut. Yang kedua, jurus yang kedua itu adalah kita menggunakan kesadaran kita. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif atau negatif muncul, sehingga kita tidak dikuasai oleh perasaan tersebut. Selanjutnya, jurus yang ketiga, yaitu dengan cara perenungan. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan, mau meledak karena dikuasai oleh emosi, saat kita mau marah besar, coba lakukanlah perenungan. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan seperti misalnya, apa sih untungnya saya marah? Dan apakah benar reaksi saya seperti ini? Yang keempat, jurus yang keempat yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan kesabaran. Emosi kita yang kadang-kadang naik, turun, timbul, tenggelam, datang dan pergi seperti halnya pikiran. Saat emosi bergejolak, sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan tidak larut dalam emosi dan gunakan kesabaran. Yang kedua, materi yang kedua itu adalah tentang husnuzon. Husnuzon itu adalah berprasangka baik. Husnuzon itu lawan kata dari suudzon atau prasangka buruk. Prasangka baik ini harus kita latih setiap hari, terus menerus. Ini perlu latihan. Husnuzon atau prasangka baik ini kepada siapa saja? Yang pertama, jelas kepada Allah terlebih dahulu. Kita harus berprasangka baik dalam hal apapun kepada Allah. Setelah kepada Allah, barulah kita berprasangka baik kepada sesama manusia, siapapun itu, kepada orang lain. Dan yang ketiga, kita harus berprasangka baik atau positive thinking kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan membahas yang terakhir adalah tentang ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam. Apa itu yang dimaksud dengan ukhuwah? Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Secara umum, ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan dalam Islam, dan di sini diatur di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka dari itu damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan. Jadi ketika saudaramu sedang berselisih, maka kita diwajibkan untuk mendamaikan saudara kita yang berselisih atau bertengkar tersebut. Nah, bagaimana caranya agar ukhuwah kita atau persaudaraan kita menjadi kuat? Itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada beberapa cara. Yang pertama, dengan cara ta'aruf dulu. Ta'aruf itu saling mengenal satu sama lain antara umat Islam. Bukan hanya penampilan fisik juga, namun tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, cara yang bisa kita lakukan yang kedua agar ukhuwah kita atau persaudaraan kita menjadi kuat adalah dengan cara tafahum. Apa itu tafahum? Tafahum itu adalah dengan saling mengenal antara sesama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. Ya, jadi di sini tafahum itu adalah saling memahami antara satu dengan lain. Dan yang ketiga, agar ukhuwah atau persaudaraan kita menjadi kuat dengan cara ta'awun. Apa itu ta'awun? Setelah saling memahami sudah terjalin, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Jadi ta'awun di sini saling tolong menolong antara saudara satu dengan saudara yang lain. Dan yang terakhir, agar ukhuwah kita menjadi kuat adalah dengan cara takaful. Takaful itu adalah jika ketika sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka akan timbul sikap
Itu saja dari saya, video pembelajaran mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.